Kemudian istawa ala arsyih. Ini yang sering menjadi perdebatan di antara di antara para ulama akidah, di mana ada dua pendapat di situ, ada tafwid, ada ta'wil gitu kan. Kalau ta'wil istawa ini artinya adalah apa istawa itu? Istawa kalau arti aslinya itu diam. Ya. Kalau kita lihat arti dari ayat ini, istawa ala arsyih. Ar-Rahmanu alal arsy istawa di ayatnya itu. Itu kalau lihat dari makna bahasa, artinya Allah Ta'ala itu diam di arsy. Nah, kemudian di sini para ulama memiliki dua penafsiran. Ada yang tafwid, yaitu memasrahkan diri, ya artinya kita tidak pakai arti bahasa tadi yang kita sampaikan, yang kita jelaskan. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat di satu tempat, apalagi diam di arsy-Nya. Nah, berarti itu konteksnya adalah majaz. Sehingga karena hal ini tidak dijelaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ya tafwid pasrah. Kita nggak tahu nih artinya ini bagaimana. Cuman kita iman bahwa ayat ini memang bagian dari Al-Quran dan zahirnya kami tidak tahu dan hakikatnya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika membahas tentang ayat ini atau ayat-ayat mutasyabihat namanya itu, yang pertama adalah mazhab tafwid. Tafwid itu memasrahkan diri, maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia merasa lemah untuk memahami arti itu. Dan yang kedua adalah ta'wil. Kalau ta'wil berarti mentakwilkan ayat-ayat ini tidak pada zahirnya. Ya misalnya yadullah fawqa aydihim gitu ya. Tangan Allah Ta'ala itu berada di atas tangan-tangan mereka. Diartikan sebagai kudroh gitu kan. Kekuasaan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Lanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu terkait sedikit atau sekelumit sejarah mengenai perjalanan para ahli tarekat dari masa ke masa. Bahwasanya di awal mulanya pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'ut tabi'in, tarekat itu belum terlalu muncul. Kenapa? Karena mayoritas generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu hatinya bersih, sehingga mereka meskipun tidak secara khusus mendalami tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu thariqah, tetapi karena kondisi kerohanian mereka itu baik, sehingga ilmu tasawuf dan ilmu thariqah itu tidak muncul dari mereka. Barulah setelah masa tabi'ut tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in atau para imam mujtahidin misalnya, atau di abad kedua, ketiga dan seterusnya Hijriah. Nah, di sana orang-orang itu atau manusia, masyarakat itu rata-rata sudah mulai berpenyakitan hatinya. Artinya dalam diri mereka sudah mulai ada kesombongan, ketakaburan, hasud, cinta dunia, cinta duit, yang cinta kekayaan, kemudian merasa dirinya orang yang berilmu, merasa dirinya memiliki jabatan, merasa dirinya memiliki nasab yang mulia dan seterusnya. Tuh kan. Barulah di situ para masyayikh ahli tasawuf, ahli thariqah menyusun manhaj atau menyusun susunan pelajaran atau pelajaran atau materi-materi yang khusus untuk membersihkan, menjernihkan hati yang ada dalam diri manusia. Nah, sehingga disitulah muncul thariqah. Itu dimulai dari tokoh misalkan Syekh Sayyid Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Baqir, kemudian ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian kesini ada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian kesini lagi Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abu Madian Al-Maghribi, kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan seterusnya. Nah, dari situlah muncul
thariqah yang ada yang kita temukan saat ini dengan berbagai macam aliran-alirannya. Nah, tetapi secara mayoritas di sini digambarkan dengan sebutan kaum. Kaum itu kaum mana? Siapa? Kaum sufi. Kaum sufi yang mereka itu memiliki kerohanian yang tinggi, kerohanian yang luar biasa, memiliki kedekatan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu dari sisi akidahnya dibahas saat ini. Nah, karena memang sebelum memulai materi kitab ini yang diurutkan oleh Syekh atau materi-materi yang akan dibahas, diulas, dikupas oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu, yang pertama adalah mengenai akidahnya kaum sufi itu seperti apa? Apakah bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Itu materi pertama. Kemudian akan ditambahkan nanti sanad wa ala bayani sanadil qaum fi talqinihim adzikra. Yang kedua adalah menjelaskan tentang sanadnya kaum sufi dalam talqin dzikir itu seperti apa. Wala sanadihim fi ilbasihimul khirqah, dalam pemakaian khirqah kepada murid itu juga akan dibahas. Dan pada pembukaan yang terakhir itu dibahas mengenai sejumlah dari adab-adab dzikir. Nah, sehingga ini masih panjang sebenarnya. Jadi kalau tauhid mah nggak usah terlalu mendalam. Ya, secara singkat aja lah kita ini memulainya. Aqaidul qaumi wa bayanu muwafaqatiha li aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Jadi akidahnya kaum sufi, para ahli tasawuf, para ahli tarekat itu bagaimana? Apakah akidahnya kaum sufi itu bertentangan atau sesuai dengan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Mari kita lihat. I'lam ya akhi annal qauma ajma'u ala anna Allah ta'ala ilahun wahidun la thaniya lahu. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya kaum sufi, kaum ahli tarekat itu telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, adalah Tuhan. Wahidun yang tunggal, la thaniya lahu, yang tidak ada nomor duanya. Ya, artinya yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ya satu, nggak bisa dua. Munazzahun anis sahibati wal walad, yang disucikan dari pertemanan dan disucikan dari anak, nggak punya anak, nggak punya istri. Tuh. Malikun la syarika lahu, yang maha memiliki, yang maha pemilik. La syarika lahu, yang tidak memiliki sekutu. Artinya semua alam semesta, mulai dari langit, bumi, kemudian kursi, arsy, kolam, lauhul mahfuz dan seterusnya, semuanya hanya dikuasai oleh Allah Ta'ala. Soni'un la mudabbiru ma'ahu. Allah Ta'ala itu zat yang maha membuat, yang maha menciptakan. Tidak ada mudabbir, tidak ada yang membantu, tidak ada yang berupaya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mau bikin bumi nih, misal kata Tuhan ya, kita mau bikin bumi, apakah butuh bantuan dari Tuhan yang lain? Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau dikaitkan dengan dalil akli, yaitu nantinya akan mustahil gitu kan. Dan itu ada di kitab-kitab Tijan Durori atau Sanusi Umul Barohin, Jawharatut Tauhid dan juga yang lainnya. Mawjudun bidzatihi min ghairi iftiqarin ila mujidin yujiduh. Allah Ta'ala itu ada bidzatihi, bersama dengan zatnya, tapi min ghairi iftiqarin ila mujidin yujiduh, tapi Allah Ta'ala tidak membutuhkan mujid, pencipta yang mewujudkan, yujiduhu, yang mewujudkan adanya zat itu, adanya wujud itu. Tetapi bal kullu mawjudin muftaqirun ilaihi fi wujudih, tapi semua yang wujud itu membutuhkan kepada Allah Ta'ala dalam wujudnya segala sesuatu. Maka fal alamu kulluhu mawjudun bihi, semua alam semesta ini, semua isinya dengan semua isinya, ada manusianya, ada hewannya, ada pohonnya, ada tanahnya dan seterusnya, itu mawjudun, itu semuanya diwujudkan bihi oleh Allah. Wa huwa ta'ala mawjudun bidzatihi, dan Allah Ta'ala itu ada dengan zatnya Allah, oleh zatnya Allah. Laftitaha liwujudihi, tidak ada pembukaan, tidak ada permulaan untuk wujudnya Allah. Wala nihayata li baqaihi, dan tidak ada puncak, tidak ada finish
untuk kekekalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bal wujuduhu mutlaqun mustamir, tetapi wujudnya Allah taala itu mutlak, terlepas, mustamir dan terus-menerus, nggak ada batasannya. Qaimun binafsih, Allah taala itu adalah zat yang berdiri sendiri. Laisa bijauharin, bukan benda. Fayuqaddar lahul makanu, fayuqaddaru lahul makanu, sehingga dia membutuhkan tempat, ditakdirkan, diperumpamakan bahwa Allah taala itu membutuhkan tempat. Wala bi'aradin, Allah taala juga bukan sifat. Fayastahilu alaihil baqa, sehingga ketika Allah taala itu adalah sifat, seandainya jika Allah taala itu sifat, maka mustahil bagi Allah untuk memiliki sifat baqa. Kenapa? Karena yang namanya sifat itu tidak ada kekekalan. Contoh, misalnya seperti Aerik, ya. Aerik ini seorang syekh ini dari Labuan, itu kan. Beliau itu adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi gitu dalam hal apapun. Contohnya apa? Contohnya dalam hal ngaji itu nggak pernah absen, gitu kan. Kesemangatan ini ada dalam diri beliau, gitu kan. Nah, semangat itu adalah salah satu dari arad. Artinya salah satu dari kondisi. Yang namanya kondisi nggak akan berubah. Yang namanya kondisi pasti akan berubah. Ya, namanya manusia ya. Ketika misalkan pagi itu semangat, maka sore itu udah hilang semangatnya, kan gitu. Nah, sehingga ketika Allah itu berupa sifat, berupa kondisi, ya mustahil memiliki sifat baqa. Nah, mustahil. Fayastahilu alaihil baqa wala bijismin, Allah taala bukan jasad. Fatakunu lahul jihatu wa tilqa, sehingga ketika Allah taala itu berupa jasad, maka Allah taala itu akan membutuhkan arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, gitu kan. Mustahil bagi Allah taala untuk memiliki sifat itu. Muqaddasun anil jihati wal aktor, dan Allah taala disucikan dari arah dan dari aktor, tempat-tempat atau daerah-daerah. Mustahil, disucikan Allah taala dari itu semua. Mar'iyun bil qulubi wal absar, dan Allah taala itu bisa dilihat oleh hati dan oleh pandangan, oleh absar, oleh mata. Kalau melihat Allah Subhanahu wa taala atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui di dunia ini, maka orang-orang yang dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui basirahnya, melalui hatinya, melalui ruhnya, melalui sirnya, melalui hatinya, melalui qalbunya. Tapi kalau untuk melihat mata kepala nggak bisa, mustahil di dunia ini. Tetapi ketika semua orang-orang muslimin, mukminin semuanya sudah memasuki atau sudah masuk ke dalam surga, barulah di situ manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya langsung, gitu. Tidak hanya dari qalbu atau ruh atau sir ya, tapi langsung ke melihatnya dari mata kepala. Kemudian istawa ala arsy. Ini yang sering menjadi perdebatan di antara di antara para ulama akidah, di mana ada dua pendapat di situ, ada tafwid, ada ta'wil, gitu kan. Kalau ta'wil istawa ini artinya adalah apa? Istawa itu, istawa kalau arti aslinya itu diam ya. Kalau kita lihat arti dari ayat ini, istawa ala arsy, ar-rahmanu alal arsy istawa, di ayatnya itu kalau lihat dari makna bahasa, artinya Allah taala itu diam di arsy. Nah, kemudian di sini para ulama memiliki dua penafsiran. Ada yang tafwid, yaitu memasrahkan diri, ya artinya kita tidak pakai arti bahasa tadi yang kita sampaikan, yang kita jelaskan. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di satu tempat, apalagi diam di arsy-nya. Nah, berarti itu konteksnya adalah majaz. Sehingga karena hal ini tidak dijelaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ya tafwid pasrah. Kita nggak tahu nih artinya ini bagaimana. Cuman kita iman bahwa ayat ini memang bagian dari Al-Quran, dan zahirnya kami tidak tahu, dan hakikatnya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membahas tentang ayat ini atau ayat-ayat mutasyabihat namanya itu, yang pertama adalah mazhab tafwid. Tafwid itu memasrahkan diri, maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia merasa lemah untuk memahami arti itu. Dan yang kedua adalah takwil. Kalau takwil berarti mentakwilkan ayat-ayat ini tidak pada zahirnya.
Ya misalnya yadullah fawqa aydihim gitu ya. Tangan Allah Ta'ala itu berada di atas tangan-tangan mereka, diartikan sebagai kudroh gitu kan, kekuasaan. Misalnya nazalallahu dalam hadis yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, sesungguhnya innallaha ta'ala nazala ila sama'id dunya, dan seperti itu ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu turun di langit yang paling bawah. Nah kemudian nuzul artinya apa? Turun itu artinya apa? Turun rahmatnya, begitu. Itu untuk pendapat kedua. Tapi kalau pendapat pertama, ketika memaknai ayat nazala, innallaha ta'ala nazala ila sama'id dunya fin nisfil akhir minal lail, seperti itu diartikan dengan apa? Diartikan dengan tafwid. Nggak tahu saya artinya. Kalau dohirnya mah tahu untuk mengartikan doang mah, tapi untuk hakikat artinya nggak tahu. Itu untuk pendapat pertama. Kalau yang pendapat kedua, ditakwil yang artinya Allah Ta'ala turun, artinya yang turun adalah rahmatnya, begitu, dan seterusnya. Itu sedikit mengenai apa? Perbedaan para ulama mengenai ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihah. Artinya hadis-hadis yang menggambarkan seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hal-hal yang menyerupai makhluk gitu. Sehingga di situ ada dua pendapat. Nah, kalau versi ahli sufi, istawa ta'ala ala arsyih kama qal wala ma'na alladhi aradahu, itu madhabnya adalah madhab tafwid, pasrah, memasrahkan makna hakikinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu tidak gampang untuk mengatakan bahwa oh Allah Ta'ala itu berada di arsy. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka pasrah, dan inilah madhab yang sesuai dengan madhab salaf, bahwa dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan juga para imam mujtahidin, diantaranya adalah Imam Malik, kemudian Al-Imam Hasanul Basri, itu ketika memaknai ayat-ayat yang seperti ini, itu memaknainya dengan makna tafwid ya, pasrah, memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kama anal arsya wa ma hawahu bihi istawa, sebagaimana arsy dan isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, arsy itu menjadi tetap. Lahul akhiratu wal ula, lahu bagi Allah Ta'ala al akhiratu wal ula, yang akhir dan yang awal. Laisa lahu matsalun ma'qul, Allah Ta'ala itu tidak memiliki mislun, wa laisa lahu mislun ma'qul, Allah Ta'ala itu tidak memiliki keserupaan yang masuk dalam logika. Wala dallat alaihil uqul, dan tidak ditunjukkan oleh akal. Nah berarti Allah Ta'ala itu tidak memiliki persamaan yang dapat dilogika oleh manusia. Artinya manusia tidak dapat melogikakan Allah, memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa, nggak bisa. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Dan juga waladallat alaihil uqul, dan akal itu tidak akan menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga disinilah perbedaan antara akidah yang dimiliki oleh para kaum sufi dan akidah yang dimiliki oleh para mutakallimin atau para ahli kalam. Dimana kalau ahli kalam itu, para mutakallimin, ya misalnya seperti Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi atau imam-imam yang lainlah seperti Hujjatul Islam al-Ghazali atau Imam Haramain Abu Abdullah al-Juwaini, mereka ini kalau ahli kalam, jadi ahli kalam itu ahli tauhid, yang ahli akidah, yang keilmuan mereka secara khusus itu membahas tentang tauhid, kitab-kitab tauhid. Itu dasarnya adalah akal. Karena kalau kita pelajari dari dari muqaddimah itu, dari muqaddimatul ilm, ada asyrah, ada 10 pembukaan untuk ilmu. Kalau dalil yang digunakan oleh para ahli kalam itu ada 2. Yang pertama adalah akal, logika. Yang kedua adalah dalil-dalil nas-nas dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mutawatir, gitu kan. Nah sehingga hal ini berbeda dengan ahli sufi ketika memandang tasawuf, memandang akidah. Akidah ini selain dari ayat-ayat Al-Quran, selain dari logika, ada tambahan di situ, ada dzauq, ada rasa. Nah sehingga keimanan, kalau berbicara keimanan atau tingkat keimanan, kualitas keimanan yang dimiliki oleh ahli tasawuf itu lebih tinggi daripada keimanan yang dimiliki oleh ahli kalam. Kenapa? Ya karena kalau ahli kalam itu dalilnya yang digunakan, yang paling sering digunakan itu adalah akal.
dan akal memiliki keterbatasannya. Makanya dalam sebuah kisah ada banyak versi. Ada yang bilang itu adalah kisahnya Imam Haramain, ada yang mengatakan itu adalah kisah dari Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, dan ada yang mengatakan itu adalah kisah dari Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau itu apa? Kata seorang ulama itu apa? Beliau berdoa, Allahumma ja'al imani ka imanil ajais. Ya Allah, jadikanlah imanku seperti imannya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua renta, orang awam yang tidak tahu menau mengenai dalil-dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal athar yadullu alal mu'athir. Ya, karena ada bekas, ada jejak, maka di situ menunjukkan bahwa ada orang yang lewat. Kemudian ada segala sesuatu pasti ada yang menciptakannya, sehingga kenapa saya itu harus memikirkan harus ada dalam menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala harus ada dalil. Gitu. Sehingga apa? Sehingga jadikanlah imanku seperti imannya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua renta, orang awam yang pemikirannya itu polos. Karena keimanan mereka itu tidak sulit-sulit amat. Ya, ketika mereka diperintahkan untuk mengamalkan suatu amalan, ketika mereka diperintahkan untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ya udah mereka amalin tanpa harus memikirkan faedahnya apa, ya, manfaatnya apa, caranya bagaimana, udah diamalin aja. Sehingga apa? Karena kepolosan mereka ini dan tidak memikir kesana kemari, fadilah, keutamaan, karomah dari Bismillahirrahmanirrahim itu mereka dapatkan. Kalau kita kan beda, disuruh guru misalnya untuk mengamalkan la ilaha illallah. Tuh, ini fungsinya apa, Bah? Gitu kan. Faedahnya apa? Fungsinya apa? Karomahnya apa? Caranya bagaimana? Gitu kan. Waktunya kapan? Terlalu banyak pertanyaan. Udah sih banyak, kata guru, udah setiap harinya sekian. Atau udah laksanain aja, gak usah banyak tanya. Ini itu. Kenapa? Itulah yang membedakan antara imannya orang-orang yang polos, dan orang-orang yang terlalu banyak mikir, gitu kan? Sehingga apa? Meskipun dia banyak membaca la ilaha illallah terus, hatinya ragu aja. Tapi kalau orang awam, orang yang polos, udah la ilaha illallah, udah yakin, nggak perlu tanya ini itu, faedahnya apa, fadilahnya apa, karena itu yang biasa mengganggu. Makanya wajar tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ya Allah, pada akhir umurnya beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah imanku seperti imannya orang-orang awam, orang-orang yang polos. Gitu. Ini dalam keimanan ya. Jadi nggak perlu dalil, Allah Ta'ala itu alam semesta itu berubah, sementara Allah Ta'ala tidak berubah. Sehingga Allah Ta'ala itu harus berbeda dengan alam yang pada akhirnya Allah Ta'ala itu tidak berubah atau qadim gitu. Kan biasanya kayak gitu di kitab-kitab ahli kalam, ulama kalam ini. Nah, kalau di kalangan orang awam itu nggak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena justru itu yang membuat keraguan, yang membuat keraguan dalam hati kita. Oke, lanjut. Wala yahudduhu zamanun, dan Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh masa, wala yuqilluhu makanun, dan Allah Ta'ala tidak mengurangi kepada Allah Ta'ala tempat itu tidak mengurangi Allah Ta'ala. Wa huwal an alama alaihi kana, dan Allah Ta'ala saat ini itu ya sama dengan Allah Ta'ala yang dulu. Gitu. Artinya Allah Ta'ala tidak berubah sedikit pun. Khalaqal mutamakkina wal makan, dan Allah Ta'ala menciptakan orang yang menempati, dan Allah Ta'ala menciptakan tempat. Wa ansha'az zaman, dan Allah Ta'ala menciptakan masa. Qala anal wahidul hayyul ladzi la ya'uduhu hifdzul makhluqat. Saya itu, kata Allah Ta'ala, adalah zat yang satu, zat yang tunggal, yang hidup, yang tidak dibebani oleh penjagaan kepada semua makhluk. Artinya semua makhluk di alam semesta ini, maupun dari manusianya, dari hewannya, dari semutnya, tanahnya, airnya, udaranya, gunungnya, dan seterusnya, Allah Ta'ala menjaga semua itu. Apakah hal ini membuat Allah Ta'ala berat? Enggak, sama sekali. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwas samiul basir. Itu kan. Wala ya'uduhu hifdzul makhluqat. Nah, sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki sifat yang lemah. Wala yarju ilaihi sifatun lam yakun 'alaiha min sifatil masnu'at. Sifat yang tidak ada sebelumnya dari sifat-sifat makhluk itu tidak bisa kembali ke Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat yang sebelumnya tidak dimiliki
oleh Allah Ta'ala, sifat dari sifat-sifatnya makhluk itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin. Ta'ala antahullahul hawaditsu aw yahulluha, dan mustahil dan maha suci bagi Allah Ta'ala untuk dimasuki oleh perkara-perkara yang sifatnya makhluk. Hawadits, hadis itu makhluk. Allah Ta'ala dimasuki oleh makhluk, atau Allah Ta'ala itu memasuki makhluk. Nah, sehingga ketika seorang wali lah, seorang yang soleh, seorang yang takwa, ketika dia dalam kondisi baqo, ketika dia dalam kondisi majdub, ketika dalam kondisi fana, dan dia mengatakan di sini tidak ada Allah, yang ada hanya makhluk. Di sini tidak ada Tuhan, yang ada adalah makhluk. Atau balik, di sini tidak ada makhluk, yang ada adalah Allah. Bagaimana itu? Apakah Allah Ta'ala masuk ke dalam dirinya? Enggak. Karena itu adalah rasa. Jadi rasa cinta seseorang ketika cintanya sudah membara, ketika cintanya itu sudah mentok, gitu kan, maka yang disebut siapa? Kekasihnya, ya kan? Misalnya seperti Laila dan Majnun, kisah Laila Majnun ya, kisah Laila Majnun, dan itu sering dipakai oleh para kalangan ahli sufi untuk menggambarkan bagaimana gambaran dari kecintaan seorang manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Jadi ceritanya adalah Majnun ini namanya siapa itu? Qais, namanya Qais kalau tidak salah. Dia ini mencintai seorang perempuan yang namanya Laila, tapi ternyata si Majnun ini atau Qais ini tidak disetujui oleh keluarganya perempuan si Laila. Bapaknya Laila itu tidak menyetujui pernikahan antara Laila dengan Qais tadi. Akhirnya apa? Karena cintanya adalah cinta kepada Laila, perasaan cintanya yang begitu membara, full, sehingga ketika dia itu ditanya oleh orang lain, "Wahai kamu Qais, kamu mau kemana?" "Oh, saya ke Laila." Gitu. Terus dari mana? Dari Laila. Untuk apa? Untuk Laila. Jadi semuanya itu Laila. Kenapa? Karena saking besarnya kecintaan yang ada dalam diri Qais ini kepada Laila. Nah, begitu juga dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka mengatakan bahwa di sini tidak ada makhluk, yang ada adalah Allah, gitu misalnya. Di sini tidak ada Allah, yang ada adalah makhluk. Nah, itu memiliki arahan yang sendiri. Kenapa? Karena itu merupakan ungkapan dari kecintaan seorang yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika berucap semuanya berkaitan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya wajar dari para kalangan ahli sufi, entah itu Ibnu Arabi atau entah itu Al-Hallaj, bahkan Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, ya beliau ini juga merasakan hal yang sama. Nah, dan inilah yang di kalangan para ahli tasawuf ini yang diistilahkan dengan syatahatus sufiyah. Itu ada pembahasannya itu khusus. Syatahatus sufiyah artinya para ahli sufi ketika mereka mengucapkan suatu ucapan atau berbuat dengan satu perbuatan yang seakan-akan zahirnya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hakikatnya tidak. Itu syatahatus sufiyah, dan ini ada pembahasan khusus mengenai hal itu. Nah, itu ya gambaran dari apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak masuk kepada makhluk. Jadi orang yang mengaku, "Oh, saya kemasukan Allah Ta'ala," salah itu. Gimana Allah Ta'ala itu masuk kepada makhluk, sementara itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Au yahulluha, atau kebalikannya, tahullahul hawadis atau makhluk masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, au yahulluha, atau Allah Ta'ala masuk kepada makhluk. Dua-duanya nggak bisa. Baik itu makhluk yang masuk ke Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala yang masuk kepada makhluk, itu pun juga nggak bisa. Itu ya. Nah, sehingga hal ini jelaslah, saya rasa jelas mengenai paham wahdatul wujud yang sebenarnya gitu. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam diri seseorang, enggak, itu mustahil, itu nggak bisa. Dan pemahaman dari para ahli sufi tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada,
berarti mereka adalah dari sempalan-sempalan sufi yang sesat gitu. Jadi bukan termasuk golongan dari ahli sufi, karena paham mereka tidak seperti itu. Oke, lanjut. Au takunu qablahu au yakunu qablaha. Au takunu qablahu au yakunu qablaha. Atau Allah Ta'ala itu, makhluk itu berada atau adanya mereka sebelum Allah, atau Allah Ta'ala itu sebelum makhluk, itu juga mustahil. Sehingga dikatakan bal yuqal kana wala syai'a ma'hu. Allah itu ada dari kapanpun sampai kapanpun, dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena apa? Karena ketika kita mengucapkan bahwasanya Allah sebelum, Allah setelah, sebelum dan setelah itu adalah min siyagiz zamanil ladzi abda'ahu, itu dari ungkapan-ungkapan masa yang Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga fala nutliqu alaihi ta'ala ma lam yutliqhu ala nafsi, maka kita tidak menggunakan nutlik, tidak menggunakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya sendiri. Fa innahu atlaqa ala nafsihi al-awwal wal akhir, karena Allah Ta'ala itu menggunakan untuk dirinya sendiri, yaitu redaksi al-awwal wal akhir, tapi lal qablu wal ba'du. Fahuwal qayyumul ladzi la yanam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada kitab yang kedua, yaitu kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Jadi ngebahas tauhid itu rada bosan sebenarnya, pusing. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini ila an qala al-maqalatu ta'an-nuru asalisu, ya. Doa amat ya. An-Nur Tsalits, ya Ustaz ya. Jadi pembahasan yang kedua, cahaya yang ketiga, atau di versi lain itu al-maqalatus tsalitsah, yaitu tentang al-ibtila, atau cara bagaimana seorang hamba, seorang manusia itu menghadapi ujian yang menimpa dirinya atau menimpa semua umat Islam. Tuh. Kata beliau, waqala radhiyallahu anhu al-abdu idza ibtuliya bi baliyatin taharraka awalan fi nafsihi bi nafsihi. Jadi ini proses bagaimana manusia itu menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Bagaimana caranya atau prosesnya, bagaimana perjalanannya? Bahwa kata beliau, seorang hamba ketika dia itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebuah ujian, maka dia bergerak di mana dulu? Langkahnya harus kemana dulu? Yang pertama adalah fi nafsihi bi nafsihi. Ya, kalau bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri, atau udah selesaikan kalau bisa, satu. Terus kalau belum selesai, fa in lam yatakhallas minha ista'ana bi ghairihi minal khalq. Kalau nggak bisa menyelesaikan ujian atau cobaan yang menimpa dirinya atau menimpa semua umat Islam, ya udah minta tolong ke yang lain dari makhluk. Ya misalnya ada tsunami, ada gempa gitu ya. Kalau dia bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, tuh udah tolongin. Kalau nggak bisa, ya udah minta tolong ke yang lain. Seperti siapa? Kasalatin, seperti para pejabat. Kasalatin seperti para raja, bupati, presiden gitu, gubernur. Wa arbabil manasib, dan orang-orang yang memiliki jabatan, lurah gitu ya, RT, camat gitu, dan seterusnya. Wa abnaid dunya, atau orang-orang yang memiliki
dunia, kekayaan, orang-orang yang memiliki kekayaan. Atau wa ashabil amwal, sama tadi, orang yang memiliki kekayaan. Wa ahli tib, kalau ada yang sakit berarti minta tolongnya kepada para dokter fil amrad wal auja. Ya udah. Berarti misalkan ada sebuah musibah, gempa, kebakaran atau segala macam, kalau bisa ditanganin oleh dirinya sendiri udah selesaikan. Tapi kalau nggak bisa ditangani oleh diri sendiri, nggak bisa ditangani oleh diri sendiri, ya otomatis dia minta tolong kepada orang-orang yang bisa dimintai bantuan. Tadi mulai dari pejabat ya, atau orang-orang kaya. Kalau ujiannya berupa sakit ya berarti nyari dokter gitu untuk membantu orang tersebut. Kalau masih belum selesai juga, nggak bisa juga, fa in lam yajid fi dzalika khalasahu, kalau nggak menemukan apa penyelesaian dari balai tadi, berarti raja'a hina idzin ila rabbih bid-du'a'i wat tadarru'i wal buka. Kalau tidak bisa menyelesaikan itu ya mau kemana lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bid-du'a, dengan doa. Wat tadarru', bersimpuh, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai tidak bisa direndahkan lagi, gitu kan. Wal buka, dan tangisan. Famadama yajidu inda nafsihi nusratan lam yarji ilal khalqi. Selagi, kembali ke atas tadi, selagi dia itu tidak menemukan pertolongan dari sisi dirinya sendiri, lam yarji ilal khalqi, maka dia tidak boleh kembali kepada makhluk. Kalau di sini bukan lam yarji ilal khalqi, famadama yajidu, famadama yajidu inda nafsi nusratan lam yarji ilal khalqi. Oke, benar. Oke. Berarti selagi dia itu tidak menemukan pertolongan dalam keadaan tadi, dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata masih belum ada saja solusinya, ya tetap aja harus berdoa dulu, masih terus menerus berdoa. Jangan sampai dia itu minta pertolongan kepada makhluk, gitu. Famadama, li'anna hajati ini, karena dia sudah tidak membutuhkan. Summa madama yajidu indal khalqi nusratan lam yarji ilal khaliq. Dan sebaliknya, ketika dia itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dari manusia, lam yarji ilal khaliq, maka dia tidak membutuhkan Allah. Itu kan. Kenapa? Kalau di catatan kakinya ini saya Fadil, li'annal insana ajulun bitab'ih. Ya karena manusia itu memiliki watak, memiliki karakter yang terburu-buru. Yuhibbu an tuqda hajatuhu ajilan. Dia ingin hajat yang dia butuhkan itu dicepatkan. Wa huwa la yadri anna fi ta'khiri ijabatihi khairan lahu fid dunya wal akhirah. Sementara dia enggak tahu bahwa pengakhiran ijabah dirinya itu terdapat kebaikan bagi dirinya, untuk dirinya di dunia dan akhirat. Ya, artinya summa madama yajidu indal khalqi nusratan lam yarji ilal khalqi, itu bagi orang-orang yang tidak yakin, tidak pasrah, tidak totalitas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersandar kepada makhluk. Kalau seperti ini ya udah sih sandar aja ke makhluk gitu. Cek Tuan Syekh. Summa malam yajid indal khaliqi nusratan, ketika dia itu tidak menemukan pertolongan di sisi ini khaliq ya, khaliq ini. Lam yajid indal khalqi nusratan, thumma lam yajid indal khalqi nusratan istatraha. Nah, di naskah lain ini bukan khaliq tapi khalq. Selagi malam yajid, thumma malam yajid indal khalqi nusratan. Selagi dia itu tidak menemukan pertolongan di sisi makhluk, ya jelas. Apalagi kalau tidak, istatrih baina yadayhi mudiman lis-su'ali wa tadarru'i wal buka'i wal iftiqari ma'al khawfi minhu war raja'i lahu. Dia sudah minta tolong ke sana kemari, tidak ada yang bisa nolongin. Ya apalagi kalau tidak
merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta, berdoa, bertadarru', menangis, merasa membutuhkan, merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ya dia berzikir ke Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri. Yang tujuan pertamanya adalah supaya dia terlepas dari ujian balai yang menimpanya. Misal ada seseorang yang dalam kebutuhan ekonominya dia itu sangat rendah gitu ya, sehingga dia merasa kesusahan karena ingin apa-apa, pengen beli sesuatu, pengen beli kitab, pengen beli buku, pengen beli kendaraan, pengen beli bensin, nggak punya, kan? Otomatis dia adalah orang yang sangat membutuhkan kepada materi, uang. Nah terus sudah minta tolong ke sana kemari nggak bisa, nggak ada yang nolongin. Akhirnya bagaimana? Ya udah, istatrih baina yadayhi mudiman lis-su'al. Ya harus merendahkan dirinya. Kurang teh. Ya harus berthariqah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sesuai dengan adab-adabnya, sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh para kaum sufi, para ulama ahli tarekat tentang berzikir. Ya memang di awalnya dia menginginkan ketika berzikir itu ingin supaya dilepaskan dari beban hidup yang membebani dirinya, yang membuat dirinya berat dalam menjalani kehidupan. Pertamanya memang seperti itu, tetapi pada akhirnya dia menemukan keikhlasan bahwa dalam berzikir itu, dalam berdoa, dalam beribadah ternyata nggak seperti itu. Ketika beribadah kita harus merasa diri kita adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal kebaikan, amal ibadah yang telah dia lakukan. Nah, barulah di situ dia dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala tsumma yu'jizuhul khaliqu azza wa jalla 'anid du'a'i lahu. Kemudian Allah taala tanamkan rasa ajiz, lemah, bahwa merasa dirinya lemah, tidak mampu untuk beribadah. Meskipun dia beribadah tetapi tetap dalam dirinya merasa lemah, merasa tidak mampu, tidak kuat untuk berdoa, untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ani du'a'i lahu wa la yujibhu, dan Allah taala tidak mengijabah doanya hatta yang qati'an an jami'il asbab, sampai semua sebab-sebab itu terputus darinya. Artinya semua sebab-sebab untuk dia mencapai atau menjadi orang yang kebutuhannya terpenuhi nggak bisa, itu tetap seperti itu aja. Maka fahina idzin yanfadu atau yunaffidu fihi al-qadara wa yaf'alu fihi al-fi'la. Nah, disitulah Allah taala tentukan, laksanakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbuat seperti perbuatan yang ia inginkan. Sehingga dalam perasaannya, dalam perasaan hamba tadi yang beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa sirna, merasa tidak mampu untuk melakukan semua perbuatan, semua sebab dan semua gerakan. Sehingga yang hidup adalah ruhnya. Ini sebenarnya mengilustrasikan perjalanan rohani seorang manusia. Jadi yang ada dalam dirinya ruhnya saja. Maka fala yara illa fi'lal haqqi, yang dia lihat tidak ada kecuali hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru muqinan wahidan dururatan, maka dia pasti menjadi orang yang berkeyakinan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqta'u bi an la fa'ila 'alal haqiqati illallah, sehingga dia memastikan bahwa tidak ada yang berbuat secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gambaran dari orang yang fana. Jadi orang yang fana adalah satu kondisi kerohanian di mana seseorang itu tidak merasakan bahwa apa yang dia perbuat selama ini itu adalah oleh dirinya. Ini dalam rasa ya. Semua yang dia perbuat, ibadah yang dia laksanakan, ibadah yang dia lakukan, zikir yang telah dia laksanakan, sholat, puasa, sedekah dan yang lain sebagainya, ketika dalam rasanya, dalam hatinya, dalam kolbunya tidak merasa memiliki ibadah yang telah dia lakukan, maka sebenarnya itu adalah gambaran dari orang yang fana gitu.
Karena apa? Karena dalam keyakinannya, dalam keimanannya, yang berbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itu. Wala muharrika, tidak ada yang menggerakkan, wala musakkina, tidak ada yang membuat diam, illa huwa, kecuali Allah. Wala khaira, kebaikan, syarra, keburukan, kemadharatan, kemanfaatan, pemberian, pencegahan, pembukaan, penutupan, wala mauta wala hayat, kehidupan, kematian, wala izza wala dzillah atau wala dzullah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehinaan, wala ghina wala faqra illa biyadihi azza wa jalla, kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada akhirnya orang-orang yang fana, orang-orang yang sirna dalam cinta Allah taala dan memandang semua itu tidak bisa dia lakukan oleh sendirinya, oleh dia sendiri, maka posisinya seperti seseorang fil qadar katiflir radi'i fi yadiz zair, itu seperti seorang anak kecil, seorang bayi yang masih disusui oleh ibunya. Yang namanya anak kecil, yang namanya bayi, nggak mungkin dong dia itu minta, bu minta ASI gitu kan, atau saya pengen makan, pengen minum, pengen ini, pengen itu, nggak bisa. Namanya juga bayi, ngomongnya nggak bisa, bisanya cuma nangis. Cuman kalau si bayi ini nangis, ibunya udah ngerti. Kalau nggak dia lapar gitu kan, paling ada badannya yang kurang enak gitu kan, sehingga dia akan diurusi oleh ibunya, oleh penyusunya kan gitu. Nah, orang-orang atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Itu ya. Posisi mereka memposisikan diri mereka itu seakan-akan mereka adalah seorang bayi yang masih kecil di tangan orang yang menyusuinya. Atau wal mayyidul ghasil fi yadil ghasil, atau seorang yang meninggal, seorang mayit yang dimandikan oleh pemandi mayit. Artinya namanya mayit kan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ngapa-ngapain, mau gerak nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, tapi dimandiin dia oleh pemandi mayit, otomatis disabunin, disiramin, digosokin, dibalik, dibersihin segala macam, ya dia akan diam. Jadi posisinya seseorang yang cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti itu, dalam rasa, ya dalam kerohanian, dalam hatinya, dalam kalbunya, dalam sirnya. Atau juga wal qurrati fi saulajanil faris yuqallibu wa yughayyiru wa yubaddilu wa yukawwinu. Atau orang yang fana tadi itu seperti sebuah bola yang berada di tangan. Kan ada permainan tuh, kalau dulu main bolanya itu naik kuda terus ada bola gitu ya, megang tongkat, nah di tangan polo bolok masih tabe lah. Kalau zaman dulu, ini di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ya, jadi main bolanya itu nggak kayak sepak bola sekarang kan langsung ya. Jadi naik kuda, yang naik kuda itu bawa tongkat dan memasukkan bolanya itu, itu kayak golf itu ya, bukan golf sih, ini memakai kendaraan. Wes eta be kayak tangan, anjung kena. Di mana si bola ini dia dibolak-balik, dirubah, ya kan, dilempar, gitu, dimasukkan ke dalam gawang dan seterusnya. Dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya, tapi oleh gerakan orang-orang yang main, gitu kan. Wala hiraqa fi nafsihi wala fi ghairihi, sehingga dia itu tidak memiliki gerakan dalam dirinya atau di selain dirinya. Kenapa? Fahuwa ibn fi nafsihi fi fi'li maulah, karena seorang hamba yang sudah sirna dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, dia sudah lenyap dari dirinya, lenyap dalam perbuatan Allah taala ya. Berarti gimana Allah Subhanahu wa taala saja yang menggerakkan dirinya, karena fala yara ghairu maulah wa fi'lah, karena yang dia lihat itu tidaklah kecuali hanya Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala kepada dirinya. Wala yasma'u wala yaqilu min ghairi, tidak mendengar, tidak berpikir dari selain Allah. Kalau dia bisa melihat, maka oleh perbuatan Allah. Wa in sami'a wa alima fakalamuhu sami'a atau sumi'a wa li ilmihi alima sami'a fakalamuhu sami'a, maka oleh kalamnya Allah Subhanahu wa taala dia mendengar atau mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Fali kalamihi, kalau di naskah lain fali kalamihi,
Fali kalamihi sami'a, maka dia mendengarkan kepada kalam Allah. Wali ilmihi alima, dan kepada ilmu Allah Ta'ala dia mendengar. Wa bi ni'amihi, dan kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala tana'ama, dia merasakan kenikmatan. Wa bi qurbihi as'ada atau us'ida, dan dengan kedekatan Allah Ta'ala dia berbahagia. Wa bi takribihi tazayyana wa tasyarraf, dan dengan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tazayyan, dia berhias diri, wa tasyarraf, dan merasa mulia, menjadi mulia. Wa bi wa'dihi, dan dengan janji Allah tauba dia senang, wa sakana tenang, wa bihi itma'anna, dan sama tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi hadithihi anis wa min ghairihi istawhasya wa nafar, dan dengan hadis, dengan hadis cerita atau pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi tenang. Wa min ghairihi istawhasya, dan dari selain Allah, dari selain pembicaraan tentang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan malas, akan galau, akan marah, wa nafar, dan dia akan lari. Wa ila dzikrihil taja' warakan, dan dia condong dan bernaung kepada zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihi wathiqa wa alaihi tawakkal, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia percaya, dan kepada Allah Ta'ala dia bertawakal. Wa binuri ma'rifatihi ihtada wa taqammasa wa tasarbala, dan dengan cahaya kemakrifatan Allah dia mendapatkan petunjuk, dan dengan cahaya makrifat Allah dia memakai baju, ya. Wa ala ghoraibi ulumihi ittala, dan seseorang itu, orang tersebut itu mengetahui tentang keanehan-keanehan atau ilmu-ilmu yang aneh. Artinya banyak orang yang tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Wala asrari qudratihi asyrafa, dan dia juga mendekati kepada rahasia-rahasia kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wa minhu azza wa jalla sami'a wa wa'a, dan karena dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya dan memahami, dan dia memuji kepada semua itu. Tsumma ala dzalika hamidah wa athna wa syakara wa da'a. Jadi intisarinya adalah seseorang yang sirna dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in minan nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan seterusnya. Di mana seseorang itu ingin mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in min nawafil, dia harus satu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah-ibadah fardu, karena ibadah-ibadah fardu itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, yang kemudian nanti ketika dia sudah konsisten, continue cinta, barulah nanti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, kita dulu yang cinta kepada Allah, baru setelah kita cinta kepada Allah, artinya kita dalam melaksanakan segala sesuatu ibadah didasarkan atas cinta Allah, ya kan? Ya, karena terkadang ketika kita ini seringnya, ya, kalau kita melakukan ibadah, sholat deh, melakukan sholat itu dasarnya itu malas atau terpaksa. Ngaji kan ibadah. Bawaannya apakah keterpaksaan atau kecintaan atau nggak enak karena takut ditegur oleh guru? Kan macam-macam. Nah, ketika kita ini juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dasarnya itu cinta Allah Ta'ala, itu pasti senang melakukannya itu. Ya, meskipun memang ada perjuangan gitu kan, karena ibadah, yang namanya ibadah itu sebagaimana yang beliau jelaskan itu di mana Jala'ul Khatir, yang namanya ibadah itu pasti ditentang oleh nafsu, sehingga bawaan dari ibadah itu malas pasti gitu kan, ogah. Kenapa? Karena nafsunya lebih kuat. Nah, tetapi ketika si nafsu ini sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, maka ketika dia melaksanakan ibadah itu, dia akan melaksanakannya secara senang. Kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu kan? Dan sembahlah oleh engkau, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Yakin, keyakinan kan arti aslinya.
arti lafadznya. Tetapi artinya adalah kematian. Karena kematian itu adalah hal yang pasti. Hal yang pasti, hal yang yakin datang kepada seorang manusia. Sehingga bawaan dari ibadah itu apa? Kan wa'bud rabbak, beribadah kepada Tuhanmu. Berarti ibadah itu, apalagi ibadah yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu, itu tidak akan berhenti sampai kita meninggal. Kalau kita meninggal sudah selesai itu perjuangan kita, itu kan? Sehingga setelah itu barulah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan tangannya digerakkan oleh Allah taala, pandangannya diperlihatkan oleh Allah taala, telinganya diperdengarkan oleh Allah taala, kakinya, tangannya dan seterusnya, itu semuanya adalah oleh Allah taala, sehingga pada akhirnya dia mengetahui hal-hal yang masuk dalam kategori rahasianya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia akan bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada dirinya. Sebelum ditutup, mangga barangkali dari netizen, dari para hadirin ada hal yang ingin ditanyakan, mangga silakan. Terkait pertanyaan yang kemarin saya Ya. Gimana pertanyaan itu, Pak? Jadi itu saya melihat bahwasannya alasan adalah Jokowi apakah kami seorang guru yang artinya guru yang mempelajari tentang keduniaan ya, itu kedudukannya apakah sama dengan guru-guru ngaji? Siap. Itu ya. Yang kedua, apakah nantinya murid kami yang kira-kira hormatnya berlebihan kepada kami gitu kan? Misalnya cium tangan bolak-balik segala macam. Cium kaki ya, doang harus deh. Makanya saya sebagai guru produktif ya, bahasa ini gitu kan, bahasa umumnya. Nah, bagaimana pandangan Gus Adi sendiri terkait hal itu? Siap. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi pernah itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama Suriah itu dari yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan. Jadi arti dari alladzina utul ilma. Jadi ilmu ini apa ini? Kan kalau di usul fikih al-ilma itu termasuk min al-fadil umum. Wal umum yatanawalu jami'a afradi. Sementara lafaz yang umum itu mencakup semua bagian-bagiannya. Nggak bisa dibatasi dengan ilmu agama saja. Kenapa? Karena semua ilmu yang ada itu hukumnya adalah mengetahui semua ilmu yang ada itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kan? Coba ilmu kedokteran termasuk agama nggak? Bukan termasuk ilmu agama. Nah, tapi agama menetapkan bahwasannya, Islam itu menetapkan bahwasannya mengetahui semua ilmu itu yang diantaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu pembangunan, rekonstruksi dan seterusnya, itu hukumnya kan fardu kifayah. Nah, tinggal tadi ilmu tersebut, ilmu yang diajarkan, meskipun itu ilmu kedokteran, meskipun ilmu sosial, meskipun ilmu itu ilmu politik misalnya, menyampaikan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Gitu. Artinya dengan ilmu tersebut dia memberikan manfaat kepada manusia atau tidak. Terus bisa membuat manusia itu kenal dengan Allah taala atau tidak. Misalkan kan ada ilmu kedokteran itu ketika seorang dokter itu meneliti tentang rahim. Ada namanya dokter Muhammad bin Ali Al-Bar, itu orang Arab. Orang aslinya orang Oman kalau nggak salah. Beliau itu meneliti janin, dan janin itu luar biasa. Bentuk aslinya itu kecil. Yang kemudian ketika
rahim ya, rahim. Ketika rahim itu ada isinya, mengandung satu janin, maka ukurannya ini akan berlipat ganda sampai ribuan kali lipat, gitu kan, gede. Dari segini sampai segini bayi. Nah, sehingga dia bisa menyimpulkan seperti itu, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya, sehingga dia ngerti, oh ini adalah bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengenal Tuhan kan, mengenal Allah taala. Sehingga hal yang seperti itu pun dapat menyampaikan seseorang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Nah, sehingga itu tergantung. Ketika kita mengajar itu tujuannya apa? Kalau tujuannya seperti itu, berhak untuk dimuliakan sebagaimana para masyayikh ahli thariqah itu dimuliakan. Niatnya? Tergantung niatnya. Kalau memang enggak, ya jangan dong. Jangan mau dicium tangan gitu. Tapi kalau memang niatnya adalah untuk mendidik anak-anak supaya mereka kepada orang yang lebih tua, apalagi gurunya menghormati, atau enggak masalah. Gitu, Oke. Terus yang kedua apa? Itu tinggal gimana niat kita gitu kan. Terus pertanyaan kedua tadi apa, Pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua itu, jika nanti ada suatu murid yang merasa berlebihan gitu. Dan tipe atau umum gitu kan, Bapak terus magang gitu. Berlebihan ya? Kita sebagai guru gitu bagaimana? Atau perasaan kita aja mah, artinya nggak boleh merasa diagungkan berlebihan, jangan kayak gitu sih, biasa aja gitu. Ngapung. Ulah ngapung, itu kan soal rasa mah. Sedangkan kita kan ada yang namanya di sekolah kan ada campur ya, siswa dan siswi. Kadang kita baper gitu. Apalagi SMA ya, anak-anak SMA. Udah rada mulai kan, rada gede. Ini agak membatasi lah. Iya. Semenjak ketemu kangen. Oh, subhanallah. Jadi intisarinya gitu ya. Niat kita bagaimana, ya kan, dalam mengajarkan ilmu itu untuk agar kita bisa memperkenalkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu, karena itu tergantung pada niatnya. Dan kemudian ketika si murid ini kalau memang melakukan itu atas dasar bukan keterpaksaan atau bukan, artinya kesadaran dirinya sendiri memuliakan gurunya, itu nggak masalah. Tapi memang kalau dibandingkan dengan aturan-aturan yang ada di kitab Anwarul Qudsiyah mengenai pengagungan kepada guru, ya beda. Kalau ini sifatnya harus, kalau memang yang lain pengen melakukan hal seperti itu ya silahkan, cuman kitanya harus ngerem gitu. Itu siap enggak? Anda saya mau pertanyakan, di lingkungan modern terkadang wali murid itu lebih menghargai pelajaran umum kebanding dengan pelajaran kita. Contohnya, ketika ada selesai anak-anak ujian, mereka lebih mengutamakan guru-guru itu yang mengajarkan kayak fisika, biologi, matematika. Sementara yang mengajarkan kita di modern itu nggak ada umum. Yang menjadi penyebabnya nih, apakah orang tua itu mau ilmu pas orang apakah gimana gitu? Ya, pemahaman yang kurang itu, Ustaz. Ya. Pemahaman yang kurang itunya lah. Ya, jadi memang perkembangan zaman sih kayak gitu ya. Ya, sehingga ya itu resikonya memadukan antara pelajaran umum dengan agama. Pasti itu agama yang dikalahkan, apalagi pandangan para wali murid itu mengenai ilmu agama ya. Lah buat apa gitu kan. Menyebarkan ya. Sekarang di kayak orang banyak dari nosol, fikih, tauhid, dari tanah keselamatan, tanah berpeluang. Betul. Kita udah mengutamakan pelajaran umum. Betul. Hari itu saya. Padahal belum tentu anak-anak ini bisa sholat walaupun dia ada fisika, kimia dan yang lain. Nah, jelas. Tapi kalau pandangan orang tua yang ilmunya ada enggak sih. Yang kedua, Bos. Mangga. Sekali saya
Nah, masalah ini yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang itu di zaman sekarang terkadang umat itu lebih memuliakan Syekh Abdul Qadir daripada Rasulullah. Contoh, kayak baca manakib, ketika ada acara mau bikin rumah, baca manakib. Contoh yang ini saya itu biasanya. ya. Terus kayak mau nikahan, maksudnya kan Manakiban. baca manakiban. Nah, kenapa itu lebih memuliakan Syekh Abdul Qadir daripada Rasulullah? Sementara karomah dari Syekh Abdul Qadir juga sebagian mujizat dari Rasul kan. Kalau kita lihat di kitab manakib kan ada dua kaum, satu kaum Nasrani, dua kaum Nabi Muhammad kan. Yang bertentangan kata kaum Nasrani lebih utama Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Katalah Syekh Abdul Qadir sehingga mengirim perkumpulan yang Rasul bisa jawabnya itu kan. Gitu. Nah itu yang terjadi pertanyaan bos, kenapa gitu? Karena lebih familiar. Karena kebiasaannya memang lebih mencintai Tuan Syekh gitu kan. Secara zahir memang seperti itu. Tetapi jangan salah bahwasanya siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu secara otomatis mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Gitu kan. Contoh pendekatan. Kang Ustadz punya anak. Yang namanya anak kan pasti dicintai oleh orang tua. Nah, ada orang lain yang suka, yang cinta, yang jadi partnernya dekat, bahkan kebutuhan apapun si anak ini dicukupi oleh orang tadi. Kira-kira bagaimana kita ke orang yang senang ke anak kita? Kurang lebih begitulah pendekatannya. Ya, karena berbicara tentang cinta Allah Subhanahu wa taala itu tidak tok hanya cinta kepada Allah taala. Tapi plus harus, kalau cinta kepada Allah taala itu ya harus semua yang dicintai oleh Allah taala itu harus kita cintai juga. Gitu. Cinta kepada rasulnya, cinta kepada malaikatnya, ya kan? Cinta kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masuk. Gitu kan? Sehingga ketika kita itu seakan-akan zahirnya kita itu lebih mencintai Tuhan saya daripada Allah Ta'ala, daripada Rasulullah, itu sudah otomatis masuk kepada cinta Allah dan Rasulullah. Kenapa? Ya karena kalau kita mencintai seorang yang dicintai Allah Ta'ala, masa kita nggak cinta Allah Ta'ala? Gitu. Makanya nanti di sini pada akhir-akhir itu ada bahwa ketika membahas tentang lughatul asyikin itu, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan cinta kepada Allah taala, maka secara otomatis itu merupakan perintah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah taala, yaitu dari kalangan para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang yang soleh. Gitu. Sebagian besar di Hadramaut atau di Yaman, ya, yang diperbesar itu kan roti melatos, ya, yang ketua hadar, sementara di Banten toriko. Yang jadi pertanyaan, apakah di Yaman itu tidak ada toriko? Sementara kita yang di Banten, kalau keluar dari Yaman, dari Hadramaut, ada sebagian yang mendawamkan roti atas atau hadar. Ya, siap. Jadi sebenarnya itu kalau di Hadramut yang lebih populer itu memang Thariqah Alawiyah. Ya. Itu bisa bisa kita pelajari dari kitab Al-Manhajus Sawi fi Thariqati Al-Ba'alawi. Itu punya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Tuh, di situ sedikit banyak diulas, secara luas gitulah. Jadi intinya gini. Kalau Thariqah Ba'alawi itu, Thariqah Alawiyah lah, itu meleburkan beberapa tarekat-tarekat yang ada. Mulai dari Qadiriyah ada di situ. Kemudian ada Ghazaliyah ada. Kemudian ada beberapa tarekat yang lain lah. Nah, tetapi memang yang paling menonjol itu adalah sisi keilmuannya. Gitu, sisi keilmuan, sehingga dari zikir itu tidak seperti apa yang suarakan oleh thariqah-thariqah yang ada di Indonesia ini. Gitu, meskipun pada hakikatnya ada ajaran-ajaran thariqah, cuman memang melebur dalam ilmu itu. Nah, sehingga oleh generasi-generasi pelanjutnya itu thariqah kita yang ngaji. Gitu, thariqah kita ngaji, sehingga seakan-akan menggeser zikir yang ada di dalam thariqah itu. Ya karena
Ini ada apa tuh ya? Salah satu kitab namanya kalau nggak salah Al Barqatul Masyiqah, kalau nggak salah, punya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu sekitar tahun 800 Hijriahan. Di masa pertengahan atau di awal-awal masa Wali Songo lah kurang lebih. Beliau memiliki kitab atau kitab tersebut Al Barqatul Masyiqah itu. Di situ ada pentalkinan zikir. Gitu, ada pentalkinan zikir, kemudian zikirnya la ilaha illallah dan zikir Allah itu ada. Nah, cuman memang karena memang thariqah Alawiyah itu termasuk thariqah yang khumul, artinya tersembunyi, tidak terlihat gitu ya. Sehingga hal ini tidak terlalu diviralkan seperti thariqah yang ada seperti Qadiriyah atau Naqsyabandiyah, Syadziliyah ataupun yang lainnya. Itu ada sebenarnya. Nah, adapun baik Rotib Atos atau Rotib Haddad, kalau melihat sejarahnya gitu. Ini kalau Rotib Atos itu bermula dari keluhan masyarakat ketika mereka diganggu oleh jin. Nah, jadi jin mengganggu mereka, kemudian mereka sowan ke Habib Abdullah Al-Haddad, dan akhirnya disusunlah oleh Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Rotib Al-Haddad itu. Meskipun di situ juga ada la ilaha illallahnya. Gitu kan. Cuman tujuan utamanya itu. Nah, kemudian oleh generasi selanjutnya dijadikan wirid yang biasa didawamkan menjadi wiridan gitu tuh. Ya sebenarnya tujuannya bukan khusus seperti zikir harian gitu, bukan. Tapi tadi Kita mau pengajian itu ya. Itu kan Habib Abdurrahman ya. Ya, Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nah, itu pun samalah kurang lebih tujuannya itu. Mungkin yang lain, mangga, iya. Mangga. Salam berkata. Dan dua, Muhammad Rasulullah diri dengan saya mana itu waktu? Kedua, waktu Muhammad Rasulullah dihubungi dengan satu. Dua, Oke, itu maksudnya boleh atau enggak gitu pertanyaannya. Oke, siap. Kedua, untuk sholat memperbanyak sholat sunnah, untuk memperdekat dengan Allah. Hadis tadi teh ya. Bukan secara karena Allah, karena ada kedua ya. Itu nahar kan? Punya keinginan. Nah, Ada yang bilang berusaha tahajud, ya. jaga palangi, kan? Punya keinginan gimana ini? Oke, yang pertama ya, itu mengenai robitoh berarti. Ya, jadi bagaimana ketika seseorang memulai berzikir itu ini yang panjang, la ilaha illallah, kan memang dalam hati itu harus harus menyebut atau mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah kan ketika setelah selesai dari la ilaha illallah. Kalau adabnya itu adalah robitoh kepada guru. Jadi misalkan kalau ditambahkan itu la ilaha illallah, kan robitoh ke guru. Kemudian dalam hati setelah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditambah, Tuhan saya boleh-boleh aja, cuman sibuk enggak si hati ini? Artinya selesai. Ada waktu. Kalau misalnya cuma Muhammad Rasulullah. Ya boleh-boleh saja sih, cuman kalau melihat dari adab-adabnya nggak perlu, karena dalam kondisi itu harusnya dia robitoh, kuat. Karena apa? Karena adab yang terpenting justru yang menjadi barometer utama dalam zikir itu robitoh. Nah, jadi seandainya meskipun dia itu lupa untuk menyebutkan hatinya ya, untuk menyebutkan Muhammad Rasulullah atau Syekh Abdul Qadir Waliullah, itu nggak masalah. Itu karena secara otomatis kok. Kita robitoh kepada guru, nyambung terus kepada Tuan Syekh, nyambung terus ke Rasulullah, secara otomatis nyambung gitu. Nah, dikhawatirkan mengganggu itu, mengganggu kehusyuan, mengganggu ketenangan, atau mengganggu tadi pelaksanaan adab.
ketika dalam berzikir. Makanya nanti di adab-adab zikir di sana dijelaskan bahwasanya robitoh itu adalah rukun yang terkuat dalam zikir. Rukun yang terkuat. Pondasi utama dalam zikir itu ya robitoh. Betul. Karena meskipun nggak disebutkan secara otomatis itu nyambung gitu tuh, Bah. Oke. Betul. Gitu. Tapi betul. Kalau udah usul kan. Oke, pertanyaan kedua. Non tadi, Pak. Sholat sunnah, tapi tujuannya adalah kepentingan gitu kan. Nanti juga ada di sini bahwa orang yang seperti itu masuk dalam kategori musyrik menurut ahli tarekat. Musyrik dalam tarekat. Karena apa? Karena kalau beribadah apapun itu, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu sedekah ataupun yang lainnya, itu harus murni ke Allah Ta'ala, ikhlas. Kalau ada kepentingan berarti jauh dari kata ikhlas gitu, Pak. Atau silakan aja kalau mau jadi tingkatan orang awam memang nggak baik. Mohon, Pak. Yang mengambil dananya dari luar negeri, itu ada perjanjian. Misalnya itu satu, masjid ini dilarang macam manakib. Balik kan? Poin satu. Dua, dilarang maulidan. Ketiga, berikutnya jangan ada beduk. Nah, sedangkan di daerah kita, entah pada Rizal, Pinangka, Tasyoma, itu banyak, maaf dan kayak model itu ya, yang dalam Facebook, yang besar lagi, perjanjian semacam itu. Lalu, nah, berarti kembali kepada madhab kan. Baca manakib begitu di Masjid Eta atau madhab itu tahlilan boleh itu. Jadi apakah dosa gitu kan? Ya, dosa. Karena lantaran melanggar janji. Syaratul wakif. Ya, betul. Jadi saya selalu ngasih wakaf kalau masjid, syarat masjid Anda ini jangan pakai bahasa manakib. Jangan manakib, jangan maulid, jangan tahlilan. Siap. Terus kita bersandar kepada nas fikih itu. Nasul wakif karena si syari itu kan. Nasnya wakif itu seperti nas syariat. Tapi ada dua pandangan itu, Kiai. Ada dua pandangan dalam fikih itu ya. Jadi terkadang nasnya orang yang mewakafkan itu bisa diilghokan, tapi yang satu bisa diilghokan. Lantaran apa? Lantaran kita mau ngapa-ngapain juga, tetap faedahnya, pahalanya nyampaikan ke orang yang mewakafkan. Itu satu, ke sana satu. Nah, pandangan yang kedua tadi menggunakan kaidah bahwa nasnya wakif itu seperti nas syariat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Seharusnya nggak boleh. Kita kan kalau betul. Misalnya orang biasa menakib, orang biasa muludan, berarti kalau madhab syafi'iynya, betul. Itu nggak boleh sholat di masjid. Betul. Nah itu di madhab syafi'i pun dua pandangan itu. Ada dua pandangan memang itu. Ya silahkan tinggal milih itu berarti Kiai. Silahkan milih antara dua pandangan tadi. Yang pertama, nggak ada manakib, nggak ada maulid, nggak ada tahlil di masjid itu. Nah, tapi kan berarti fadilahnya kita nggak dapat dong dari fadilah manakib, tahlilan dan seterusnya tadi. Atau yang kedua itu bisa. Kenapa? Karena mau di enggak
karena bangunan itu dibangun oleh orang yang mewakafkan dan digunakan untuk kebaikan, otomatis nggak membatalkan tujuan dari wakaf yang sebenarnya. Gitu artinya, ya silahkan, monggo. Kalau berbicara dosa, ini kan bukan hal yang apa ya ibaratnya ya, secara nas syariat itu melanggar aturan, enggak juga. Versi fikih gitu. Kan bahasanya fikih kan gitu, pro kontra. Berarti kembali ke gini ya, kayak kita nazar kalau istri saya melahirkan anak. Tetap kalau misalnya si wakifnya tahu, ini wakif tahu ketika kontrol misalnya Pak digunakan semacam itu, dia nggak itu. Baik bisa utubi'ah, tidak sudah wakif utubi'ah tuh, tapi kan harus diikuti. Bagaimana? Berabainya kalau misalnya di sekolah di situ, misalnya sekolah yang sholat, ketika udah sekolah kan kalau dibutuhkan. Nah kalau dekat dengan masyarakat kita yang mayoritasnya biasa bermanaki, bermaulid, sedangkan maaf rata-rata yang kayak yayasan gede-gede itu, katakanlah misalnya dalam aja. Saya itu lihat sendiri gratis, makanya salah satu itu saya bongkar. Maksud dibuka. Nah, Anda ini kamu tidak boleh sholat di sini dong. Yang sama si wakil. Jadi tujuannya mah kalau beliau mah membahasakan mengajawara. Yang penting ada kajian masjid, naon juga tidak apa mesti lima. Betul. Itu caranya. Istri ngajawara. Yang penting saya dapat masjid. Betul. Yang masih tidak pun nanti hilangkan udah. Nah, kalau dia ngumpetin, ternyata yang isinya itu semacam pakai muka, dia dosa. Yang mokupnya ini atau nazirna, betul. Kan dosa menurut ahli fikih kan. Dia kena berbohong sama. Betul. Tadi itu Kiai, pokok dasarnya dua pandangan tadi. Silahkan milih aja mana sekiranya yang lebih atau yang paling maslahat buat masyarakat. Gitu. Kalau berbicara Bikin mau tanya sama anak itu mangga selesai. Ya makanya tinggal apa orang yang menyikapi tadi dia itu fanatik terhadap satu pendapat atau enggak gitu. Kalau fanatik mah bubar kabeh nanti. Gitu Kiai. Barangkali yang lain asar ya. Asar. Wallahu taala alam. Bisa misalnya para hadirin pengajian pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semua kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina ta'allama ta'liman nafa'al intifa' wa tadhakkura wa tadhkira li fadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam pengajian 2 mingguan ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah dan kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna as-salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu asy-syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaid as-sufiyyah ila an qala wal nashra fi muqaddimatir risalah fa aqulu wa billahi taufiq. Wal nashra lan baca ngawiti sapa kita fi muqaddimati. Kalau ini halaman 10 nih ya. Mun itu beda eta 7 merenduynya. Wal nasra lan baca ngawiti sapa kita fi muqaddimatir risalah ing dalam pendahuluan risalah wa fa'aqulu mengko ngucap sapa insun nabillahi lan iku tetep kelawan Allah atau iku taufik. Muqaddimatun utawi iku muqaddimah tashtamilu kang nyakup apa muqaddimah ala jumlatin ing ngatasi sejumlah min aqaidil qaum saking pira-pira akidahi kaum wa bayani muwafaqati halan mertelaaken cocoke aqaidil qaum li aqaidi ahli sunnati wal jamaati maring pira-pira akidah ahli sunnah wal jamaah wa ala bayani sanadil qaumi lan ing atase mertelaaken sanate kaum fi talqinihim ing dalem talqini kaum adzikra ing zikir wa ala sanadihim lan ing atase sanate kaum fi ilbasihim ing dalem nganggoakene kaum al-khirqata ing khirqah lil muridi kedua murid wa ala bayani jumlatin lan ing atase mertelaaken sejumlah min adabi dzikri saking pira-pira adab zikir. Aqaidul qaumi utawi iku akidahi kaum wa bayanu muwafaqati halan mertelaaken nyocokine aqaidul qaum li aqaidi ahli sunnati wal jamaati maring pira-pira akidai ahli sunnah wal jamaah. I'lam warwa sapa sira ya akhi dulur ingsun annal qauma ing temen setuhne kaum iku ajma'u pada ijma' pada sepakat sapa kaum ala annallaha ta'ala ing atase temen setuhne Allah ta'ala iku ilahun iku pangeran wahidun kang siji la thaniya ora ana kang kapindho iku maujud lahu kedue ilah munazzahun kang den suciaken anis sahibati saking kekancan wal waladi lan anak malikun kang moho ngrajani la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah saniun kang moho nyiptakaken la mudabbira kang ora ana kang upaya atau kang ora ana kang ngatur iku maujud ma'ahu ing dalem sartane Allah maujudun kang moho wujud bidzatihi kelawan zati Allah min ghairi iftiqarin kelawan tanpa butuh ila mujidin maring zat kang ngewujudaken yujiduhu kang ngewujudaken sapa mujid ing ilah ing Allah bal balik kana kullu mawjudin utais kabeh perkara kang wujud iku muftaqirun iku butuhaken ilaihi maring Allah fi wujudihi ing dalem wujude kullu mawjud fal alamu mangka utawi alam semesta kulluhu yas kabeh alam iku mawjudun iku dan wujudaken bihi kelawan Allah wa huwa ta'ala wa huwa al-hal kutai Allah ta'ala iku mawjudun dan wujudaken mawjudun iku mawjud bidzatihi kelawan zati Allah laftitaha orana pembukaan iku mawjud li wujudihi maring wujudi Allah wala nihayat lan ora ana puncak atau katok iku mawjud li baqaihi maring langgengi Allah bal bale wujuduhu utai wujudi Allah iku mutlakun iku mutlak mustamirun kang terus menerus qaimun kang jumeneng binafsihi kelawan awak dhewe ni Allah laisa ora ana saka Allah iku bijauhirin iku kelawan benda fayuqaddaru mangko den takdiraken den kira-kiraaken lahu kedue jauhar apa al-makanu panggonan wala bi aradin lan ora kelawan sifat atau barang kang anyar teko fayastahilu mangko mustahil alaihi ing ngatasi Allah apa al-baqau tetap wala bijismin alaihi ing atase arat apa albaqau kelanggengannya wala bijismin lan ora kelawan jisim jasad fatakunu mongko ana lahu iku tetep kedue jisim apa aljihatu apa arah wa tilqa ulan tegese arah
muqaddasun kang den suciaken anil jihati saking arah wal aqtar lan pira-pira panggonan mar'iyun kang den tingali bil qulubi kelawan pira-pira ati wal absar lan pira-pira penglihatan istawa tetep sapa Allah taala ala arsy ing atase arsy Allah kama kaya dene barang qalahu kang dawuh sapa Allah ing ma walal makna lan ing atase makna alladzi aradahu kang karep sapa Allah ing ma kama anal arsya kama kaya dene barang anal arsya temen stone arsy wa ma lan barang hawahu kang nyakup apa arsy ing ma bihi kelawan arsy istawa sapa Allah lahu kutub kedue Allah al akhiratu utai akhirat wal ula lan utai kang kawitan laisa ora ana lahu tetep kedue Allah apa masalan perumpamaan makulun kang den logis kang den asupaken akal wala dallat lan ora nuduhaken alaihi ing atase Allah apa al-uqul pira-pira akal wala yahudduhu lan ora ngebatesi ing Allah apa zamanun mangsa wala yaqilluhu lan ora gawe setitik ing Allah apa makanun tempat walan hale utawi Allah al-ana ing dalem saiki iku alama iku tetep ing atase barang alaihi kang iku tetep ing atase makana ana sapa Allah khalaqa nyiptakaken sapa Allah al-mutamakkina ingkang manggoni wal makan lan ing tempat wa ansya'alan nyiptakaken sapa Allah az-zamana ing mangsa wa qala lan dawuh sapa Allah ana utawi ingsun iku al-wahidu iku dat kang siji al-hayyu kang urip alladzi la yauduhu kang ora gawe berat ing Allah apa hifdzul makhluqati apa ngreksa pira-pira makhluk wala yarji'ulan ora bali ilaihi maring Allah apa sifatun sifat lam yakun kang ora ana sapa Allah alaiha ing atase sifat min sifatil masnu'ati nyatane saking pira-pira sifate pira-pira makhluk ta'ala maha suci sapa Allah antahullahu ing apa yen to manjing ing Allah apa al hawaditsu pira-pira kejadian au yahulluha utawa manjing sapa Allah ing hawadits al hawadis makhluk ya al hawaditsu apa pira-pira makhluk au yahulluha utawa manjing sapa Allah ing hawadis makhluk au takunu utawa ana apa hawadis iku qablahu iku tetep ing dalem sadurunge Allah au yakunu utawa ana sapa Allah iku qablahu iku tetep ing dalem sadurunge hawadis bal yuqalu den ucapaken apa ucapan kana wala syai'a ma'hu kana ana sapa Allah wala syai'alan ora ana suji-uji ku maujud ma'hu ing dalem sartane Allah li'anal qabla karena temen setuhune qabla sadurunge wal ba'da lan sause min siyagiz zamani ku tetep saking pira-pira sigote zaman mangsa alladzi abda'ahu kang nyiptakaken sapa Allah ing alladzi fala nutliku mangko ora ngegunakaken sapa kita alaihi ing atase Allah taala ma ing barang lam yutlikhu kang orang gunakan sapa Allah ing ma ala nafsihi ing atase awak dhewe Allah fa innahu mangko temen setuhune Allah iku atlaqa iku ngegunaaken sapa Allah ala nafsihi ing atase awak dhewe Allah al awwalu wal akhiru wal qablu wal ba'du ing ucapan al awwalu al akhiru dan seterusnya al awwalu tawi kang awal al awwalu tawi zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir lal qablu ora kang sadurunge wal ba'du lan ora sause wa mangkota ya Allah iku al-qayyum dat kang maha jumeneng alladzi la yanamu kang ora turu sapa alladzi sapa Allah wal qahhar lan maha menang alladzi la yuramu kang ora den sejo apa qahar laisa ora ana kamislihi kaya sepadane Allah apa syai'un suwiji-wiji bahwan hale utai Allah iku as-sami'u dat kang maha krungu al-basir tur dat kang maha ningali khalaqa nyiptakaken sapa Allah al-arsy ing arsy wa ja'alahu lan dadiaken sapa Allah ing arsy haddal istiwa'i ing batasan istiwa batasan rata atau podo wa insyaallah nyiptakaken sapa Allah al kursiya ing kursi wa usa'ahu lan ngeluasaken sapa Allah ing kursi al ardo ing bumi was sama lan langit ikhtara nyiptakaken sapa Allah Allaha ing lauhul mahfuz nuhun banget dari halaman 11 wal qalama lan qalam al a'la kang paling luhur wa ajrahu lan gawe gerak
gawe gerak atau gawe lumaku sapa Allah ing al-qalam kita katiban hale kang nulis fi khalqihi ing dalam makhluki Allah ila yaumil fasli tumeka maring dina al-fasl pemisahan wal qada ilan ketentuan. Abdaan nyiptakan sapa Allah al alam ing alam semesta kullahu yaskabe alam ala ghairi mithalin ing atase sak liyane sepadan sabako kang lewat apa misal. Wa khalaqalan nyiptakan sapa Allah al khalqa ing makhluk wa akhlaqalan gawe rusak sapa Allah ma ing barang khalaqa kang nyiptakan sapa Allah. Angzalan nurunaken sapa Allah al arwah ing pira-pira ruh fil asbah ing dalam pira-pira jasad amnan kelawan keamanan. Wa ja'alan dadiaken sapa Allah hadhil asbah ing iki jasad al munzalata kang den turunaken ilaiha maring asbah apa al arwah pira-pira ruh fil ardi ing dalam bumi khalafan kelawan pengganti. Wastakhara lan nundukaken sapa Allah laha maring asbah atau arwah ma apa barang ma ing barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit amalan ing barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi jami'an halis kabehane minhu saking Allah. Wala tataharraku mangko ora gerak apa zarratun apa setitik illa anhu angin saking Allah taala. Khalaqa nyiptaken sapa Allah al-kulla ing sakabeh min ghairi hajatin kelawan tanpa butuh ilahi maring kul wala mujibin lan ora kelawan kang mewajibaken aujaba kang wajibaken apa mujib zalika yang mengkono-mengkono kul alaihi ing atase Allah. Lakin tetapi ilmuhu utawi ilmune Allah taala bidzalika kelawan sakabeh mengkono-mengkono al-kul iku sabaqa iku dingin apa ilmu fala budda mangko ora kena ora an yakhluqa ing yento fala budda apa yento nyiptaken sapa Allah ma ing barang khalaqa kang nyiptaken sapa Allah. Bahwa mengkotai Allah iku al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengkotai Allah iku zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir wal zahir lan zat kang zahir wal batin lan zat kang batin. Wa huwa lan halutai Allah iku Allah ala kulli syai'in hatta saben-saben suci iku qadirun iku zat kang maha kuwasa ahata ngliputi sapa Allah bi kulli syai'in kelan sakabeh suci apane ilman ilmune. Wa ahsalan ngitung sapa Allah kula syai'in ing sakabeh suci adatan kelawan hitungan. Ya alamu sapa Allah asirra ing kang rahasia wa akhfalan kang lu samar. Ya alamu sapa Allah khainatul a'yun ing kang khianatin pira-pira pandangan wa ma lan barang tukhfi kang nyumputaken apa a'yun ma tukhfi kang nyumputaken apa as-suduru pira-pira dodo. Kaifa hale kaya apa la ya'lam ora sapa Allah sya'an ing sujuji khalaqahu kang nyiptaken sapa Allah ing syai. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu ana ta'ara sapa Allah sapa man wong khalaqa zat sapa Allah khalaqa kang nyiptaken sapa man wa huwal halu ta Allah iku al-latifu zat kang maha lembut al-khabiru tur zat kang maha ngawruhi. Alima urus sapa Allah al-asya ing pira-pira suci-suci qabla wujudiha ing dalam sadurunge wujudi asya. Suma wujadaha mangko nuli-nuli ngwujudaken nyiptaken sapa Allah ing asya ala haddi ma ing atase batasane barang alimaha kang urus sapa Allah ing asya. Falam yazal mangko gingsir sapa Allah iku aliman iku zat kang maha bil asya iklan pira-pira suci-suci lam yatajaddad ora dadi anyar lahu kedue Allah apa ilmun inda tajaddudil asyain ing dalam sandinge dadi anyari pira-pira perkara bi ilmihi kelawan ilmune Allah. Atqana nguwataken atau ngokohaken sapa Allah al asya ing pira-pira perkara wa ahkamahalan tegese ngokohaken sapa Allah ing asya. Ya alam sapa Allah al kulliyat ing kang bangsa kul keseluruhan wal juz'iyat lan pira-pira kang bangsa bagian. Alal itlaq yang atase kemutlakan bahwa mengko Allah iku alimul ghaibi iku zat kang ngawruhi keghaiban wa syahadati lan kenyataan fa ta'ala mengko maha suci sapa Allah amma saking barang yusyrikuna kang padha suku nyekutuaken sapa wong akeh. Fa'alun kang maha berbuat kang maha gawe lima kedue barang yuridu kang karep sapa Allah fa huwa mengko Allah iku al muridu zat kang kepengin kang karep lil kainati maring pira-pira ciptaan fi alamil ardi ing dalam alam bumi was samawati lan pira-pira langit lam tata'allaq ora gumantung apa kudratuhu kudrat Allah taala
Biijadi syai'in kelawan nyiptakan suwiji-wiji hatta aradahu sehingga karep sapa Allah kama annahu kama kaya dene barang annahu tamnastuna Allah iku lam yuridhu iku ora karep sapa Allah ing ma subhana hatta alimahu sehingga ora sapa Allah ing ma it krana yastahil mustahil apa yurida apa yen to karep sapa subhanahu wa ta'ala ma ing barang lam ya'lam kang ora urus sapa Allah ayafalu utawa milih utawa gawe sapa Allah al mukhtara ing kang den pilih al mutamakkina kang pasti min zalikal fi'li saking mengkono-mengkono pegawean ma ing barang la yuriduhu kang ora karep sapa Allah ing ma kama kaya dene barang yastahilu gawe mustahil apa antu jada apa yang den temu apa hadhil haqaiqu pira-pira iki hakikat min ghairi hayyin kelawan tanpa kang urip kama kaya dene barang yastahilu mustahil apa antakuma yang tunjuk meneng apa hadhihi sifat iki sifat bi ghairi dzatin kelawan tanpa zat musufatin kang den sifati biha kelawan zat. An-Nur Tsalits. Qala al-musannif asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala An-Nur Tsalits. An-Nur Tsalits saiki iku cahaya kang kaping 3 fil ibtilai ing dalem ujian. Wa qala radhiyallahu anhu al-abdu idza ibtuliya bi baliyatin taharraka awwalan fi nafsihi bi nafsihi. Wa qala ngendika sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-abdu utai hamba idza ibtuliya nalikane den balai sapa abad bi baliyatin kelawan siji balai taharraka mongko gerak sapa abad awalan ing dalam awale bi nafsihi ing dalam awak dewene abad bi nafsihi kelawan awak dewene abad fa illam yatakhallas mongko lamun ora bebas sapa abad minha saking baliyah ista'ana mongko njalut tulung sapa abad bi ghairihi kelawan saliyane abad minal khalqi saking makhluk kasalatinis kaya dene pira-pira sultan pira-pira raja wa arbabil manasib lan pira-pira kang duweni jabatan wa bena'id dunya lan pira-pira anake dunya wa ashabi al amwal lan pira-pira kang duweni bondo wa ahli tibbi lan ahli kedokteran fil amradi ing dalem pira-pira penyakit wal auja lan tegese pira-pira penyakit fa illam yajid fi dzalika khalasahu mongko lamun ora nemu sapa abad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono baliyah khalasahu ing keselamatane atau keselamatane abad raja'a mongko bali sapa abad hina idin ing dalem mengkono-mengkono waktu ila rabbih maring pangerane abad dengan apa bid doa kelawan doa wa tadarru ilan depende wal buka ilan nangis famadama mongko selagine ana sapa abad iku yajidu nemu sapa abad inda nafsihi ing dalam sandingi awak dewene abad nusratan ing pertolongan lam yarji mongko ora bali sapa abad ilal khalqi maring makhluk summa madama mongko selagine ana sapa abad kayak di naskah lain itu beda itu wamadama yajidu inda nafsihi nusratan lam yarji ilal khalqi thumma madama mongko nuli-nuli selagine ana sapa abad iku yajidu nemu sapa abad indal khalqi ing dalem sandinge makhluk nusratan ing pertolongan lam yarji ilal khaliq mongko ora bali sapa makhluk sapa abad ilal khaliq maring zat kang nyiptakan Summa idza lam yajid indal khalqi nusratan mongko nalikane ora nemu sapa abad indal khalqi ing dalam sandingi makhluk nusratan ing pertolongan istatraha mongko gawe ambruk sapa abad baina yadayhi ing dalam ngarepe Allah mudiman hale mayengaken disuali maring
permintaan, wa doa ilan doa, wa tadarru ilan tadarru ndep-ndep, wal buka ilan nangis, wal iftiqari lan ngerasa butuh ma'al khaufi yang dalam sartane wedi minhu saking Allah, war raja'i lan ngarep-ngarep lahu maring Allah. Tsumma yu'jizuhu al-khaliqu anid du'a ilahu, mongko nuli-nuli gawe apes ing abad sapa al-khaliqu Allah taala anid du'a saking doa lahu maring Allah, wala yujibuhu lan ora ngeijabah sapa Allah ing abad hatta yang qati'a sehingga dadi kapegot sapa abad an jami'il asbabi saking sekabe pira-pira sebab. Oke, fahina idzin mongko ing dalam mengkono waktu yanfuzu mongko terlaksana fihi ing dalam abad apa al-qadaru apa takdir, wa yaf'alu lan gawe sapa Allah fihi ing dalam abad apa wa yaf'alu al-fi'la ing perbuatan, fayabna mongko sirna sapa al abdu abad hamba an jami'il asbabi saking sekabe pira-pira sebab, wal harakati lan pira-pira gerakan, fayabqa mongko tetep sapa abad apane ruhan ruhi faqat mongko bloko, fala yara mongko ora ningali sapa abad illa fi'lal haqqi angin ing perbuatane Allah azza wa jalla, fayasiru mongko dadi sapa abad iku muqinan iku wong kang yakin, muwahhidan hale kang nyujiaken atau nafitaken daruratan kelawan pasti, fayaqta'u mongko masyaken sapa abad bi'an kelawan temen setuhune kelakuan la fa'ila ora ono kang gawe iku maujud alal haqiqati ing ngatasé hakikat illallahu angin sapa Allah subhanahu wa ta'ala, wala muharrikalan ora ana kang ngegerakaken, wala musakkinalan ora kang gawe meneng atau kang menengaken illahu angin Allah ta'ala, wala khairalan ora ana kebagusan iku maujud, wala syarralan ora ana kealanan iku maujud, wala dharralan ora ana madarat iku maujud, wala naf'alan ora ana manfaat iku maujud, wala ata'alan ora ana pemberian iku maujud, wala man'alan ora ana pencegahan iku maujud, wala fathalan ora ana pembukaan iku maujud, wala ghalqalan ora ana penutupan iku maujud, wala mautalan ora ana kematian iku maujud, wala hayatalan ora ana kehidupan iku maujud, wala izzalan ora ana kemuliaan iku maujud, wala zillalan ora ana kehinaan iku maujud, wala ghina lan ora ana kekayaan iku maujud, wala faqra lan ora ana kefakiran iku maujud, illa biyadillahi azza wa jalla angin kelawan tangane Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasiru mongko dadi sapa abad hina idzin ing dalam mangkono waktu iku fil qadari ing dalam takdir qadar iku katifli iku kaya dene bocah ar-radi'i kang den susuni fi yadidz zairi ing dalam tangane wong kang nyusoni, wal mayyiti lan kaya dene mayit al-ghasili kang den adusi fi yadil ghasili ing dalam tangane wong kang ngadusi, wal qurrati lan kaya dene bola fi saulajanil farisi ing dalam tongkate faris wong kang nunggangi jaran kuda, yuqallibu kang ngebolak-balik sapa faris, wa yughayyiru lan ngerubah sapa faris, wa yubaddilu lan ngerubah sapa faris, wa yuqawwinu lan nganaaken sapa faris, wala hiraka atau wala haraka lan ora ana gerakan iku maujud bihi kelawan abad ya fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne abad, wala fi ghairihi lan ora ing dalam saliyane abad, bahwa mangko utai abad iku ghaibun iku wong kang lenyap wong kang ilang an nafsihi sirna ya an nafsihi saking awak dhewe ne abad fi fi'li maulahu
ing dalam perbuatan pangerane abad fala yara mangko ora ningali sapa abad ghaira maulahu ing saliyane pangerane abad wa fi'lahu fala yara ghaira maulahu wa fi'li lan perbuatane Allah wala yas'ulan ora krungu sapa abad wala yaqilu lan ora berakal berfikir sapa abad min ghairihi saking saliyane Allah in absara lamun ningali sapa abad fa bisun'ihi absara monggo kelawan ciptaane Allah taala absara ningali sapa abad wa in sami'a lan lamun krungu sapa abad wa alima lan weruh sapa abad fa kalamuhu mongko utawi kalami Allah sumi'a iku den krungu akan apa kalam wali ilmihi lan sami'a krungu sapa abad wali ilmihi lan maring ilmune Allah taala alima weruh sapa abad wa bi ni'amihi lan kelawan pira-pira nikmate Allah taala tana'ama oleh kenikmatan sapa abad wa bi qurbihi lan kelawan parake abad us'ida benar us'ida dan senengaken sapa abad wa bi takribihi lan kelawan gawe parake abad tazayyana dadi pepais berhias sapa abad wa tasyarrafa lan dadi mulya sapa abad wa biwa'dihi lan kelawan janjine Allah toba dadi tenang sapa abad wa wasakana lan tegese tenang sapa abad wa bihi lan kelawan Allah itma'anna dadi tumakninah tenang sapa abad wa bi hadithihi lan kelawan hadisi Allah pembicaraane Allah anisa senang bahagia sapa abad wa min ghairihi lan saking saliyane Allah istauhasya dadi keganggu sapa abad wa nafara lan layu sapa abad wa ila dzikrihi dan maring zikir Allah iltaja'a bernaung sapa abad warakana lan condong sapa abad wa bihi azza wa jalla lan kelawan Allah azza wa jalla wathiqa percaya sapa abad wa alaihi lan ing atase Allah tawakal sapa abad wa binuri ma'rifatihi lan kelawan cahaya kemakrifatan Allah ihtada oleh pituduh sapa abad wa taqammasa wa tasarbala wa taqammasa lan apa gawe klambi gawe gamis ta klambi wa tasarbala sama itu artinya lan gawe klambi sapa abad wa ala ghoraibi ulumihi lan ing atase pira-pira keanehan ilmu ni Allah taala ittala ngaweruhi sapa abad wa ala asrari qudratihi lan ing atase pira-pira rahasia kudrat Allah taala asrafa marki sapa gawe parek sapa abad wa minhu lan saking Allah azza wa jalla sami'a krungu sapa abad wa wa'a lan ngerti paham sapa abad summa ala dzalika mongko nilai ing atase mengkono mazkur semuanya tadi asna hamida muji sapa abad wa asna lan tegese muji sapa abad wa syakara lan syukur sapa abad wa da'a lan doa sapa abad. Oh, ini hebat ya. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.